Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernia Susanti. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata pelajaran asuhan keperawatan miastenia gravis. Untuk pengertian dari miastenia gravis itu sendiri adalah penyakit autoimun kronis dari transmisi neuromuskular yang menghasilkan kelemahan otot. Yang diistilahkan dengan miastenia adalah dari bahasa Latin untuk kelemahan otot dan gravis untuk berat atau serius. Miastenia gravis adalah gangguan yang mempengaruhi transmisi neuromuskular pada otot yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang, biasanya disebut dengan volunteer. Klarifikasi klinis miastenia gravis dikelompokkan jadi kelompok 1 miastenia okular, kelompok 2 miastenia umum. Miastenia umum terbagi dari miastenia umum sedang dan miastenia umum berat. Kemudian untuk etiologinya, di sini penyebab miastenia gravis masih belum diketahui secara pasti. Diduga kemungkinan terjadi karena gangguan atau destruksi reseptor asetilkolin, biasa disebut dengan asetilkolin reseptor atau biasa disebut dengan ACHR. Pada persimpangan neuromuskular akibat reaksi autoimun, di sini etiologi dari penyakit ini yaitu kelainan autoimun terus genetik. Untuk patofisiologi itu sendiri, kita ambil dasar ketidaknormalan pada miastenia gravis adalah adanya kerusakan pada transmisi impuls saraf menuju sel otot karena kehilangan kemampuan atau hilangnya reseptor normal membran postsinaps pada sambungan neuromuskular. Penelitian memperlihatkan adanya penurunan 70% sampai 90% reseptor asetilkolin pada sambungan neuromuskular setiap individunya. Pada miastenia gravis, di sini sistem kekebalan yang menghasilkan antibodi yang menyerang salah satu jenis reseptor pada otot samping, pada simpul neuromuskular reseptor yang bereaksi terhadap neurotransmitter asetilkolin. Dari pemeriksaan penunjang yaitu kita ambil yang pertama dari tes darah, pemeriksaan neurologis, foto torak dan bisa jadi CT scan, pemeriksaan tensulin terus EMG. Untuk penata laksanaannya di sini periode istirahat yang sering selama siang hari untuk menghemat kekuatan, timektomi atau pengangkatan timus melalui pembedahan, plasmaferesis atau dialisis darah dengan pengeluaran antibodi yaitu disebut biasanya dengan IgD, terus dengan terapi farmakologi. Untuk komplikasi yang pertama itu krisis miastenik ditandai dengan perburukan berat fungsi otot, rangka yang memuncak pada gawat napas dan kematian karena diafragma dan otot interkostal menjadi lumpuh. Untuk yang kedua, krisis kolinergik. Krisis kolinergik yaitu respon toksik akibat kelebihan obat-obatan antikolinesterase. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena pasien tidak sengaja telah minum obat berlebihan atau mungkin juga dosis menjadi berlebih karena terjadinya remisi spontan. Untuk pencegahan miastenia gravis itu sendiri seperti pada penyakit autoimun lainnya, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya miastenia gravis karena bukan disebabkan oleh sesuatu yang bisa kita hindari. Untuk asuhan keperawatan diambil yang pertama untuk identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial kultural, dan pemeriksaan fisik. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama pola napas tidak efektif, berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskular, kehilangan kontrol tonus otot fasial atau oral.
Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh, biasa disebut dengan ptosis. Untuk intervensi yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan kelemahan otot. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil ventilasi semenit meningkat, frekuensi napas membaik, pola napas membaik. Terus untuk manajemen jalan napas, yang pertama monitor pola napas, posisikan semipolar atau polar, berikan minum hangat, berikan oksigen jika diperlukan, observasi tanda-tanda vital seperti RR nadi, tekanan darah, serta SpO2, ajarkan teknis napas dalam. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak ROM meningkat, kelemahan fisik pun menurun. Terus untuk dukungan ambulasinya, yang pertama identifikasi toleransi fisik melalui ambulasi, 2 kaji kemampuan klien dalam beraktivitas, 3 fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misalnya dengan tongkat, crux, kursi roda. 4 minta bantuan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan ambulasi. Yang kelima, anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan oleh pasien. Untuk intervensi yang ketiga, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status menelan membaik dengan kriteria hasil mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, kemampuan mengosongkan mulut meningkat. Untuk menelan meningkat, frekuensi tersedak menurun, produksi saliva membaik untuk pencegahan aspirasi terhadap pasien. Pencegahan aspirasi yang pertama, monitor tingkat kesadaran seperti batuk, muntah, kemampuan menelan. 2. Monitor status pernapasan, periksa residu gaster sebelum pemberian asuhan oral, pemeriksaan kepatenan NGT, posisikan semipolar sebelum memberikan asuhan oral, berikan makanan dengan ukuran yang sedang, kecil atau lunak, berikan obat oral dalam bentuk cair. Untuk intervensi yang keempat, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskular, kehilangan kontrol tonus otot fasil atau oral. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil, kemampuan berbicara menggunakan bahasa isyarat meningkat, kesesuaian ekspresi wajah dan tubuh meningkat, respon perilaku membaik, pemahaman komunikasi membaik. Promosi komunikasi defisit bicara. Yang pertama, kaji komunikasi verbal klien, lakukan metode komunikasi yang ideal sesuai dengan kondisi klien, modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan dengan memberikan bel atau lonceng, ajukan pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, pasien menggunakan gerakan tubuh, dan rujuk ke rumah sakit tersebut. Intervensinya yang kelima, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh atau biasa disebut dengan ptosis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil hubungan sosial membaik dengan klien, verbalisasi kecacatan bagian tubuh membaik dengan klien yang menyatakan penerimaan diri terhadap situasi, verbalisasi perasaan negatif dengan perubahan tubuh menurun dengan klien mengakui dan menggabungkan perubahan ke dalam konsep diri dengan cara yang akurat tanpa harga diri negatif. Promosi citra tubuh. Yang pertama, identifikasi arti dari kehilangan atau dismusi pada klien. 2. Monitor apakah klien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh. Terus 4. Bantu dan anjurkan perawatan yang baik dan memperbaiki kebiasaan.
5. Anjurkan orang yang terdekat untuk mengizinkan klien melakukan hal untuk dirinya sebanyak-banyaknya. 6. Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Kesimpulan yang diambil dalam makalah ini menyoroti kompleksitas semi astenia grafis dari etiologi hingga manifestasi klinisnya. Diperlukan pemahaman mendalam tentang patofisiologi dan gejala klinis untuk mendiagnosis dengan tepat dan memberikan perawatan yang sesuai. Sampai di sini pelajaran yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.